warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam kondisi COVID-19 ini, semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi wawasan yang lebih baik lagi. Tetap di rumah dan menjaga kesehatan selalu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yulianti dari program studi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi payudara. Selamat menyaksikan. Anatomi dan fisiologi payudara. Payudara atau mamae adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit di atas otot dada. Payudara berkembang sejak usia 6 minggu kehamilan dan cepat membesar karena pengaruh hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen meningkatkan pertumbuhan ductus dan ampula, sedangkan hormon progesteron merangsang pertumbuhan tunas-tunas alveoli. Di sini juga ada fungsi dari mamae payudara. Fungsi dari mamae payudara adalah produksi ASI atau nutrisi pada bayi. Nah, jika ibu-ibu ingin mempunyai bayi yang sehat, jangan lupa memberikan nutrisi yang baik kepada anak-anak kita. Manusia itu mempunyai sepasang kelenjar mamae yang biasanya itu beratnya kurang lebih dari 200 gram. Dan pada saat hamil beratnya 600 gram. Saat menyusui beratnya 800 gram. Ada bagian terpenting dari payudara, yaitu ada 3. Yang pertama adalah korpus atau badan, yang artinya itu adalah bagian yang paling besar. Nah, yang kedua yaitu areola, adalah bagian yang kehitaman di tengah. Nah, yang ketiga adalah papila atau puting, bagian yang menonjol di payudara. Selanjutnya kita akan membahas bagian terpenting di dalam payudara, yaitu yang pertama ada korpus. Korpus payudara terdiri dari 15 sampai 25 lobus. Masing-masing lobus terdiri dari 20 sampai 40 lobulus. Selanjutnya, masing-masing lobus terdiri dari 10 sampai 100 alveoli. Dan masing-masing dihubungkan dengan saluran air susu atau sistem ductus, sehingga merupakan suatu pohon. Pada akar puting susu didapatkan saluran air susu yang disebut ductus lactiferus. Tempat penampung air susu disebut sinus lactiferus atau gudang air susu, atau disebut juga dengan ampula. Di dalam alveoli terdiri dari ductus yang terbentuk dari sel-sel aktin yang menghasilkan air susu dan dikelilingi oleh otot-otot polos yang berfungsi memeras air susu keluar dari alveoli. Di dalam korpus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama alveolus. Alveolus adalah unit terkecil yang memproduksi air susu. Bagian dari alveolus itu adalah ariser. Ariser, jaringan lemak, sel plasma, sel otot, dan pembuluh darah. Nah, yang kedua yaitu lobus. Lobus yaitu kumpulan dari alveolus. Nah, yang ketiga yaitu lobus. Lobus adalah beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 15 sampai 20 pada setiap payudara. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian terpenting dari payudara yang kedua, yaitu areola. Areola adalah gudang ASI yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan menyusui. Daerah lingkaran yang terdiri dari kulit yang longgar dan mengalami pigmentasi, dan masing-masing payudara bergaris tengah kira-kira 2,5 cm. Warna kegelapan disebabkan oleh penipisan dan penimbunan pigmen pada kulit dengan luas 1,3 atau 12 dari payudara. Kita akan membahas bagian terpenting yang terakhir di dalam payudara, yaitu adalah papila atau puting susu. Puting susu terletak di pusat areola atau mamae setinggi iga. Papila mamae suatu tonjolan dengan panjang kira-kira 6 mm, tersusun atas jaringan erektil berpigmen dan merupakan bangunan yang sangat peka. Permukaan papila mamae berlubang-lubang berupa ostium papiler kecil-kecil yang merupakan ductus lactiferus. Ductus lactifer dilapisi oleh epitel. Jaringan penunjang terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat yang berada di antara kelenjar susu dan saluran susu.
Agar menjadi kesatuan, terdapat ligamen yang melekat di tulang dada dan otot. Nah, papila juga memiliki 4 bentuk. Yang pertama itu bentuknya normal. Nah, yang kedua itu bentuknya pendek atau datar. Nah, yang ketiga adalah bentuknya panjang. Dan yang keempat terbenam atau terbalik.